Gombloh terlahir dengan nama Sujarwoto Sumarsono pada tanggal 12 Juli tahun 1948 di Tawangsari, Jombang, Jawa Timur. Dia merupakan seorang penyanyi, sekaligus penulis lagu yang populer pada masanya. Gombloh merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Orang tuanya bernama Slamet dan Patuka. Slamet seorang pedagang kecil yang hidup dari menjual ayam potong di pasar tradisional di Genteng, Surabaya. Sebagai keluarga yang sederhana, Slamet sangat berharap agar anak-anaknya dapat bersekolah setinggi mungkin, hingga memiliki kehidupan yang lebih baik dan layak ke depannya. Kedua orang tuanya meninggalkan rumahnya di daerah Genteng, Surabaya, akibat agresi militer Belanda kedua, dan kemudian mengungsi ke Jombang, daerah Tawangsari, dan di sanalah Gombloh terlahir. Julukan Gombloh sebenarnya bermakna Gomblohi dan berasal dari bahasa Jawa, yang artinya pura-pura bodoh, tetapi membawa hoki dalam karir bermusiknya. Ketika masih duduk di sekolah SMP, Gombloh sudah bermain musik sebagai pemain gitar bagian melodi, dan pada tahun 1962, Gombloh bersama 4 orang temannya, mendirikan grup band bernama The Dangerous yang membawakan lagu-lagu The Beatles. Pada tahun 1966, Gombloh juga berperan sebagai pemetik bass dalam pembentukan band bernama The Serial setelah kepulangannya dari Bali. Karirnya terus menanjak, setelah dia sukses membentuk band Lemon Trees Ano 69. Gombloh menyelesaikan pendidikan sekolah di SMA Negeri 5 Surabaya pada tahun 1968, dan sempat kuliah di jurusan Arsitektur Institut Teknologi 10 November, Surabaya, namun tidak diselesaikannya, dan memilih menuruti nalurinya untuk bermain musik. Pada kenyataannya, Gombloh sebenarnya tidak punya keinginan untuk kuliah di ITS. Dia melakukannya hanya karena kasihan dengan kedua orang tuanya. Dia sering mangkir dan bolos kuliah dari kampus yang terkenal dengan disiplin terketat di Indonesia itu. Kelakuannya akhirnya diketahui ayahnya setelah mendapat surat peringatan dari ITS Surabaya. Gombloh kemudian bereaksi dengan menghilang ke Pulau Bali, dan berpetualang sebagai seorang seniman. Jiwanya yang bebas, tidak dapat dikekang oleh disiplin yang ketat dan kuliah yang teratur. Walau tidak memiliki gelar akademik dari ITS, Gombloh tetap dipandang sebagai sosok yang memberi jiwa kemanusiaan dan kebangsaan oleh para mahasiswa alumnus ITS Surabaya hingga kini. Gombloh adalah pencipta lagu balada sejati. Dia bergabung dengan grup beraliran hard rock dan orchestral rock bernama Lemon Trees Ano 69, yang musiknya mendapat pengaruh ELP dan Genesis. Leo Christie dan Frankie Sahilatua juga pernah menjadi anggota grup band tersebut. Kehidupan sehari-hari rakyat kecil dan kaum pinggiran banyak digambarkan dalam lagu-lagunya, seperti misalnya yang bertajuk Doa Seorang Pelacur, Kilang-Kilang, Poligami, Nyanyi Anak Seorang Pencuri, dan Selamat Pagi Kotaku. Lirik-liriknya puitis dan misterius sebagaimana penyanyi balada sejamannya, seperti Iwan Fals, Doel Sumbang dan Ebit G.Ade. Gombloh juga tergerak menulis lagu tentang kerusakan alam. Salah satunya adalah yang bertajuk Berita Cuaca, atau lebih populer dengan nama Lestari Alamku, walaupun itu bukan judul yang sebenarnya. Lagu-lagu cintanya cenderung nyeleneh dan unik, sama seperti karya Iwan Fals maupun Doel Sumbang. Misalnya lagu bertajuk Lepen, dalam bahasa Jawa arti sebenarnya adalah sungai kecil, tetapi di sini merupakan singkatan dari lelucon pendek. Namun dia memiliki tema khas yaitu nasionalisme di dalam lagu-lagunya, seperti yang bertajuk Dewa Ruci, Gugur Bunga, Gaung Mojokerto Surabaya, Indonesia Kami, Indonesiaku Indonesiamu, Pesan Buat Negeriku dan Gepiar-Gepiar yang banyak dinyanyikan pada masa perjuangan menuntut reformasi. Tak ketinggalan pula lagu bertajuk BK, lagu yang bertutur tentang Bung Karno, sang proklamator Indonesia. Bersama Lemon Trees, dia pernah pula merilis album yang lagu-lagunya berbahasa Jawa yang bertajuk Sekar Mayang dan Hong Wilaheng yang merupakan versi reprise dari lagu Sekar Mayang, yang dalam lagunya menggunakan lirik yang diambil dari Serat Wedatama. Gombloh juga menciptakan lagu yang diperuntukkan bagi penyanyi lain, seperti lagu yang bertajuk Tangis Kerinduan oleh Jatuh Parmawati yang dirilis pada tahun 1988, juga Merah Putih pada tahun 1986 yang dinyanyikan secara bersama-sama. Semenjak album yang bertajuk Gila, Setengah Gila, Apel dan Apa Itu Tidak Edan,
Gombloh dinilai para kritisi mengendorkan idealismenya, dengan lebih mengedepankan album bergaya pop ringan dan dengan lirik-lirik sederhana dan jenaka. Namun demikian, dia malah menjadi lebih populer dan mendapat penghasilan yang lebih besar. Nyatanya, Gombloh tidak menjadi kaya dengan penghasilan dan kepopulerannya itu, karena dia lebih suka menghabiskan pendapatannya dengan makan-makan dan hal-hal lain bersama kawan-kawannya. Rasa kesetia kawanannya dan jiwa merdeka itulah, yang secara tidak langsung membawanya pada penyakit yang nantinya akan merenggut nyawanya. Pada akhirnya, Gombloh meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 9 Januari tahun 1988 dalam usia 39 tahun, meninggalkan seorang istri, Wiwi Sugiyarti, dan seorang anak bernama Remi Wicaksono, setelah sekian lama mengidap penyakit pada paru-parunya. Kebiasaan merokok yang sulit dihentikan, dan seringnya begadang serta pola hidup yang tidak sehat, menjadi salah satu penyebab penyakit yang telah menggerogoti paru-parunya. Pada tahun 1996, sejumlah seniman dari kota Surabaya tersebut, membentuk sebuah solidaritas seniman Surabaya dengan tujuan menciptakan suatu kenangan untuk Gombloh yang dianggap sebagai pahlawan seniman kota itu. Mereka sepakat membuat patung Gombloh seberat 200 kg dari perunggu. Patung itu ditempatkan pada halaman Taman Hiburan Rakyat Surabaya, salah satu pusat kesenian di kota itu. Pada tanggal 30 Maret tahun 2005, dalam acara Puncak Hari Musik Indonesia ketiga di Jakarta, Gombloh mendapat penghargaan Nugraha Bakti Musik Indonesia secara anumerta dari PAPPRI, bersama 9 tokoh musik lainnya yaitu Nike Ardila, Titik Puspa, Anggun Cipta Sasmi, Iwan Fals, Ebit GAD, Titik Sandora, Dedi Dores, dan Bruri Maratika. Lagu-lagu karya Gombloh sempat diangkat dalam penelitian Martin Hatch, seorang peneliti dari Universitas Cornell, dan ditulis sebagai karya ilmiah yang berjudul Social Criticism in the Songs of 1980s Indonesian Pop Country Singers, yang dibawakan dalam seminar musik The Society of Ethnomusicology di Toronto, Kanada pada tahun 2000. Demikianlah sekilas tentang Sudjarwoto Soemarsono atau Gombloh, penyanyi dan penulis lagu-lagu balada dari tanah air era 70-an sampai dengan 80-an. Terima kasih.